broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Halo, teman-teman sekalian. Apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Halo. Suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Bisa ya? Oke. Baik, teman-teman sekalian, selamat datang dan selamat bergabung di dalam webinar kita pada hari Kamis hari ini, tanggal 12 bulan Januari. Dan topik kita pada hari ini, kita akan membahas tentang long term, kemudian middle term dan short term. Nah, di mana nanti yang akan menjadi pilihan kita di dalam melakukan perdagangan valuta asing maupun yang lain ya. Oke, selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung maupun yang akan bergabung nanti. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:57 dan jam 6 nanti kita akan start mulai ya ke dalam materi kita. Oke, kawan-kawan sekalian, sebelumnya saya sampaikan disclaimer dulu ya, bahwa materi yang akan saya sampaikan ini merupakan bentuk komunikasi kepada teman-teman sekalian, sekaligus memberikan edukasi untuk menambah wawasan perbandingan yang bisa dijadikan bahan untuk menganalisa pasar dalam bentuk pasar apapun yang teman-teman perdagangkan. Dan di samping itu perlu saya ingatkan kembali, tidak ada bosan-bosannya saya ingatkan bahwa perdagangan produk dengan menggunakan daya ungkit, leverage, itu mengandung tingkat resiko yang tinggi. Jadi sebelum membuka akun perdagangan, sebaiknya mempertimbangkan besaran leverage yang teman-teman gunakan. Karena leverage itu seperti pisau bermata dua. Dan selalu mempertimbangkan tingkat resiko yang sanggup teman-teman terima sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan. Karena di dalam perdagangan cuma ada dua hal, yaitu seberapa besar kerugian yang sanggup kita terima dan seberapa besar pengembalian yang kita harapkan. Cuma dua hal tersebut di dalam perdagangan. Dan hasil dari perdagangan itu ada 3. Kalau kita tidak untung, berarti kita rugi. Dan yang ketiga paling juga draw ya. Oke, kawan-kawan sekalian, sepanjang webinar kita lakukan, nanti kalau ada gangguan pada suara maupun pada tampilan layar, harap kembali dicek kembali perangkat yang teman-teman gunakan. Dan jika itu berasal dari saya, maka saya tolong diinformasikan ya, supaya saya bisa mengecek kembali perangkat yang saya gunakan. Baik teman-teman sekalian, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan mencoba untuk membantu Anda memahami materi pada sore ini supaya lebih gamblang, dan saya mungkin sampaikan secara lebih banyak menggunakan bahasa analogis supaya teman-teman bisa paham. Dan materi yang akan kita bahas hari ini jelas, yaitu mengenai perdagangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, dari ketiga jenis perdagangan berdasarkan periode waktu, nanti mungkin bisa menjadikan rujukan buat teman-teman untuk memutuskan apakah kita mau melakukan perdagangan, mana yang lebih baik, mana yang lebih
cepat menghasilkan, mana yang bisa untuk menumbuhkan capital gain-nya juga. Oke, jadi ini ada 3 pilihan nih. Apakah kita nanti mau secara short term, middle term, dan long term. Dan tentu saja pada akhir dari sesi ini kalau kita masih memiliki waktu, teman-teman bisa ajukan pertanyaan dan saya akan menjawab sebisanya nanti ya. Oke, mengenai periode waktu perdagangan, mau tidak mau kita harus kembali kepada asas dari pergerakan pasar yang sudah saya sharingkan pada webinar sebelumnya ya kawan-kawan, bahwa di dalam pasar itu memiliki tiga tren, yaitu tren mayor, secondary trend, dan minor trend. Nah, itu adalah dasar dari teori Dow ya, dan tentu saja ini akan berpengaruh pada kerangka waktu yang akan kita pergunakan nantinya. Kalau mayor trend, teman-teman bisa melihat bahwa itu terjadi pada hitungan bulanan sampai tahunan, sedangkan untuk secondary trend itu hanya berkisar sekitar 10 hari sampai 3 bulan ke depan gitu ya. Kemudian yang untuk minor trend atau short swing, kebisingan harian itu berlangsung berjam-jam dan beberapa hari ke depan ya. Nah, ini adalah 3 dasar pergerakan menurut teori Dow yang saya ambil materinya ini supaya kita memiliki gambaran besarnya nanti untuk memutuskan perdagangan jenis bagaimana yang akan kita terapkan. Oke, saya hanya menyampaikan pengulangan ini sifatnya sebagai pengantar teori Dow yang kemarin supaya kita memiliki pijakan untuk membahas materi pada hari ini. Oke, teman-teman, ini adalah primary trend atau mayor trend yang berlangsung dan bertahan selama bertahun-tahun. Di sini dikatakan bertahan antara 1 sampai 3 tahun, tetapi dapat bervariasi dalam beberapa kasus. Kemudian penting untuk mengidentifikasikan arah tren dan berdagang dengan sampai bukti pembalikan reversal terjadi. Nanti kita akan lihat ke dalam MetaTrader-nya nanti ya. Jika dalam tren naik, harga ditutup di bawah titik terendah yang telah ditetapkan sebelumnya, itu bisa menjadi tanda bahwa pasar sedang menuju lebih rendah dan tidak lebih tinggi. Itu perubahan trennya ya nanti ya. Dan kita tentunya akan lebih enak kita ceritanya kalau kita ada grafiknya nanti ya. Oke, selanjutnya adalah secondary trend atau tren koreksi, yaitu tren yang berlangsung selama 3 minggu sampai 3 bulan. Biasanya terkait dengan pergerakan melawan tren primer. Jadi secondary trend ini adalah tren koreksi ya teman-teman sekalian. Tren koreksi dari tren mayor yang besar yang berlangsung secara bertahun-tahun. Dan secondary trend ini bisa berlangsung antara 3 minggu sampai 3 bulan. Gitu ya. Ini hanya sebagai pengantar, teman-teman bisa baca kembali. Misalnya tren primer naik akan terdiri dari tren sekunder. Jadi tren sekunder itu ada di dalam tren mayor atau primary trendnya ya, yaitu merupakan gelombang korektif. Trader akan menggunakan ini untuk mengkonfirmasi validitas koreksi dalam tren utama. Jika harga tinggi jangka pendek gagal menciptakan puncak yang lebih tinggi secara berturut-turut. Oke, itu mengenai secondary trend. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai minor trend. Berlangsung kurang dari 3 minggu dan dikaitkan dengan pergerakan tren sekunder. Nah, tren minor ini adalah bentuk korektif dari tren secondary. Ya. Misalnya kalau ini tren mayor naik, terjadi koreksi entah dia 38% atau 50% yang merupakan retracement atau pullback. Nah, itu adalah secondary trend ya dalam kerangka waktu yang besar, bisa di weekly dan monthly. Nah, di dalam penurunan korektif ini ada yang namanya minor trend, yaitu minor counter dari secondary trend. Nah, itu adalah minor trend dan biasa digunakan untuk trading harian.
Oke, bertentangan dengan sifat jangka pendek dan fokus jangka panjang dari teori Dow, tren ini bukanlah fokus utama dari pengikut teori bawah. Artinya ini bisa berlangsung sangat pendek dan pada pedagang yang menggunakan perdagangan jangka panjang akan memperhatikan khususnya untuk secondary trend. Jadi kalau untuk minor trend mereka tidak terlalu memperhatikan ya, kawan-kawan, karena itu dihitung sebagai kebisingan harian. Oke, ini adalah rujukan dari periode yang disarankan dari teori Dow. Jadi kalau teman-teman untuk short term, jangka pendek menggunakan 1 jam, minimal kita harus melihat ke belakang selama 3 hari. Ya 3 hari ya berarti sekitar 72 candle. Sebagai pembanding untuk analisa teknikalnya ya. Kalau teman-teman gunakan 1 jam, minimal harus lihat 3 hari ke belakang sebagai acuannya. Sebagai parameter untuk memperbandingkan secara teknis. Nah kalau teman-teman menggunakan daily, ini lebih kepada trading yang menggunakan swing atau daily trade ya. Jadi kalau kita gunakan periode waktu harian, kita harus melihat sekitar 4-5 minggu ke belakang. Juga sebagai pembanding teknis. Gitu ya, naiknya mau sampai di mana, turunnya sampai di mana. Sebagai pembanding teknis. Berkisar sekitar 20 sampai dengan 25 candle gitu ya. Kemudian kalau teman-teman adalah yang menggunakan weekly time frame, minimal kita harus melihat setengah tahun ke belakang. Gitu ya. Dan dalam menentukan tren mayor biasanya orang menggunakan rata-rata pergerakan 26 minggu. 26 minggu berarti sekitar setengah tahun. Namun kalau sebagian juga ada yang menggunakan rata-rata pergerakan moving average 52 minggu. Itu artinya kalau 52 minggu sekitar 1 tahun. Jadi dia akan menggunakan untuk membantu memfilter tren itu untuk melihat tren yang sesungguhnya pada time frame weekly. Mereka biasanya menggunakan moving average 26 dan 52 minggu untuk menentukan arahnya ya, arah besarnya. Kemudian apabila ada yang menggunakan monthly, ini pada umumnya adalah positioning trader yang menggunakan periode yang besar dan untuk jangka panjang. Jadi tujuannya bukan untuk mencari keuntungan harian. Jadi dia sebagai positioning trader, mereka akan melihat pertumbuhan kapitalnya ya, pertumbuhan modalnya. Jadi bukan keuntungan sesaat yang mereka cari, gitu ya. Nah, itu adalah beberapa periode waktu yang bisa menjadi pilihan dalam menentukan perdagangan long term, mid term, dan short term. Ada 3 ya. Itu nanti teman-teman bisa pilih di situ. Oke, nah sementara saya sampaikan materi sebelumnya ada 2 yang menjadi signal entry menurut Dow. Dan ini saya ulangi supaya nanti bisa ingat. Oke. Nah, teman-teman bisa dapati di sini di titik A, teman-teman, titik A ini merupakan resisten. Ini adalah resisten. Titik A ini adalah resisten ya. Dan kalau kita hitung secara gelombang, biasanya titik A ini sebagai gelombang kelima atau akumulasi dari gelombang seller yang ketiga ya. Ini poin A-nya di sini. Nah, dia akan membentuk lower low di sini, kemudian akan terjadi breakout pada sisi atas melewati high dari poin A, tetapi kondisi ini tidak dianggap sebagai signal untuk beli yang kuat menurut teori Dow ya, menurut teori Dow. Dan nanti dia akan membentuk harga rendah yang lebih tinggi, ada higher low di sini, sampai penembusan pada resisten yang kedua. Jadi A ini adalah resisten 1 dan ini adalah resisten yang kedua. Nah, secara menurut teori Dow, nah disinilah dia akan melakukan entry, yaitu terjadi penembusan pada resisten tingkat 2. Oke, resisten tingkat 2, maka tren baru akan berlaku. Materi tentang teori Dow maupun untuk konfrontasinya sudah saya jelaskan secara rinci pada webinar sebelumnya.
Nah, itu menurut teori Dow ya, ini signal entry yang pada umumnya mereka menggunakan frame yang besar ya untuk mengacu pada tren besarnya. Nah, mungkin bagi kita yang trading harian itu terlalu sayang membuang pips karena kita bisa memilih frame yang lebih kecil untuk trading swing maupun untuk trading harian ya. Tetapi ini adalah untuk positioning trading, untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang. Jadi bisa bertahun, berbulan, sampai bertahun-tahun. Jadi ini sifatnya untuk long term ya kawan-kawan. Jadi ini adalah signal beli ya, jadi terjadi penembusan 2 kali. Nah pada umumnya kalau kita sebagai trader harian akan mencari peluang di titik D, yaitu peluang di retracement-nya ya. Pada umumnya kita akan sesudah terjadi breakout pada poin A, kita akan nunggu retracement, entah retracement-nya 50% atau 61%. Nah, disitulah akan menjadi titik point entry kita. Nah, ini adalah yang sering ditentang oleh para kontra terhadap teori ini ya, karena kehilangan sekitar 20 sampai 25 pips, 25% seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Ini adalah posisi untuk jual menurut teori Dow. Oke, ini adalah posisi jual, terjadinya 2 kali penembusan pada support ya kawan-kawan. Ini adalah kalau ada konsep smart money ini biasanya disebut sebagai perubahan arah yang pertama, perubahan karakter biasa disebut sini. Yang di titik C ini adalah breakout struktur. Biasanya begitu ya, biasanya begitu. Oke, kawan-kawan, ini adalah beberapa tipe pedagang. Beberapa tipe pedagang, saya tidak tahu tipe yang akan saya jelaskan ini cocoknya buat kalian yang mana ya. Tetapi nanti akan lebih rinci, teman-teman akan menemukan karakter Anda sendiri dalam menentukan kepentinganmu di dalam perdagangan mau berapa lama di pasar. Yang pertama, jenis dan karakter perdagangan yang pertama ini adalah day trading, yaitu perdagangan yang dilakukan harian ya. Jadi day trading itu tidak menahan posisi sampai nginap ya. Jadi perdagangannya kalau dia masuknya siang ya malamnya dia sudah keluar. Kalau dia masuknya pagi mungkin siang atau malam sudah keluar. Dan ini termasuk perdagangan yang cukup aktif karena selain dia memperhatikan time frame periode harian, dia juga akan memperhatikan periode 4 jam dan 1 jam. Dan di bawah ke bawahnya itu bukan sebagai day trading ya kawan-kawan. Oke, nah biasanya ini dilakukan oleh pedagang profesional maupun dari market maker. Mungkin teman-teman nanti akan mendapati di time frame 1 jam, candle-candle yang besar, itu sebagai dapat kita identifikasikan sebagai pemain besar atau market maker ya. Ini adalah pedagang harian, perdagangan harian. Yang kedua, ini adalah jangka panjang, position trading. Oke, position trading atau biasa orang menyebutnya sebagai positioning ya. Jadi ini biasa dianggap sebagai perdagangan pada strategi beli dan tahan. Nah, kalau dia ceritanya beli dan tahan itu dalam konsep sekuritas, dalam konsep komoditas dan saham gitu ya. Jadi lebih diungkapkan sebagai orang yang beli dan tahan posisi untuk jangka waktu yang lama. Dia menggunakan grafik jangka panjang mulai dari harian hingga bulanan. Oke, dikombinasikan dengan metode yang lain. Saya nggak tahu strategi apa yang cocok nantinya, tetapi nanti kita akan coba ya. Kita akan coba masuk ke dalam MetaTrader dengan bantuan beberapa alat indikator untuk mendeteksi jenis perdagangan ini dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu dan terkadang lebih lama. Oke, lebih lama. Jadi dia bisa menggunakan time frame yang paling kecil, mungkin dia gunakan daily, time frame yang setengah, bisa gunakan time frame weekly, dan yang besar untuk monthly. Dan ini biasanya posisinya bisa bertahan berminggu-minggu ya, sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini adalah positioningnya dan tujuannya adalah untuk menumbuhkan kapitalnya ya, portofolionya. Tujuannya itu untuk meningkatkan modalnya. Perdagangan
tren mencari tertinggi yang lebih tinggi ini sesuai dengan konsep dari teori Dow, yaitu adalah high, kemudian ada higher low, higher high, dan seperti itu ya kira-kira. Jadi lebih cocok memang menggunakan signal beli berdasarkan teori Dow untuk positioning ya, untuk positioning. Pedagang tren mencari tertinggi dan terendah dan tahu lebih rendah berturut-turut untuk menentukan tren dengan melompat dan menunggangi gelombang, ya berselancar sesuai dengan tren besarnya. Biasanya trader tren mengikuti tren setelah tren terbentuk dengan sendirinya, dan saat tren pecah atau terjadi pembalikan reversal, itu akan menjadi saatnya untuk keluar dari pasar. Nah, itu yang disampaikan oleh Dawes, bahwa pasar akan terhenti pada suatu saat ketika momentumnya sudah mulai hilang dan terjadi pembalikan sampai terbukti benar ya, akan nanti membentuk higher low, dari higher high menjadi lower high, kemudian menjadi lower low dan sebagainya untuk pembalikan tren ya. Dan beberapa hal yang bisa teman-teman gunakan tentu saja bisa menggunakan trend line, bisa menggunakan moving average, bisa menggunakan oscilasi dan sebagainya untuk mengidentifikasi perubahan tren gitu ya. Biasanya akan membentuk harga rendah yang lebih rendah dan harga puncak yang lebih rendah. Itu tanda-tanda reversal dari tren naik menjadi tren turun untuk memasuki tren secondary ya. Oke, yang ketiga tadi sudah day trading, position trading, kemudian yang ketiga ini adalah swing ya. Swing trading ya, swing trading. Jadi swing trading itu cocoknya itu dia akan bermain di time frame 4 jam karena posisi yang ditahan itu mungkin sekitar 3 minggu gitu ya. Paling lama pun 3 bulan gitu ya. 3 minggu atau 3 bulan. Jadi periode waktu yang dia gunakan yang paling kecil, yang setahu saya itu dia menggunakan time frame 4 jam ya, itu untuk entry-nya ya. Dan sebagai landasan acuan trennya pada umumnya mereka menggunakan weekly ya, weekly atau daily ya, tetapi pada umumnya adalah weekly dan 4 jam sebagai time frame untuk memasuki pasar gitu ya. Aturan dan algoritma perdagangan ini dirancang untuk mengidentifikasikan kapan harus membeli dan menjual sekuritas. Sementara algoritma swing trading tidak harus tepat dan memprediksi puncak atau lembah pergerakan harga. Nah, pada umumnya orang akan memanfaatkan gelombang-gelombang pendek. Mungkin dia bisa menggunakan teori Elliott Wave untuk mendapatkan gelombang yang kedua, entry, kemudian gelombang keempat untuk entry ya. Antara gelombang yang kedua dan keempat dia akan entry, itu adalah swing untuk mendapatkan satu gelombang pertama dari tren yang baru mulai ya gitu ya, baik dalam kondisi konteks harga turun maupun dalam konteks harga naik. Itu yang mereka manfaatkan untuk mendapatkan point entry, mendapatkan gelombang yang ketiga secara Elliott Wave dan re-entry di titik gelombang yang kelima ya, untuk mendapatkan panjangnya gelombang kelima. Itu biasanya itu swing ya, menggunakan swing. Oke, yang terakhir yang mungkin sering kalian lakukan yaitu scalper atau scalping ya kawan-kawan. Scalping adalah salah satu cara yang menurut kita cara yang paling cepat untuk mendapatkan profit dan cara yang paling cepat untuk menjumpai stop loss gitu ya. Karena dalam penerapan aturan scalping, stop loss itu harus ketat. Dan target yang kita cari juga target-target kecil. Nah, kekurangan dari scalping adalah kita harus secara monoton dan terus-menerus di depan laptop. Dan kita membutuhkan adaptasi yang sangat besar terhadap perubahan pasar dari waktu ke waktu secara cepat. Dan kadang-kadang kalau scalping tidak memberikan waktu yang cukup banyak bagi kita untuk menganalisa. Jadi strategi ini pada umumnya menggunakan price action ya kawan-kawan, menggunakan price action yaitu scalping. Dan ini sangat-sangat melelahkan gitu ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan juga sebagian besar trader-trader profesional juga melakukan scalping. Cuma scalpingnya itu memang mereka tidak mencari pips yang besar, tetapi dia menggunakan lot yang volume transaksi yang besar gitu ya.
Jadi tidak mencari pip, tetapi mencari keuntungan dengan lot yang besar, volume transaksi yang besar, dan pips yang dicari paling juga 10 hingga 20 pips gitu ya. Jadi kalau sudah sampai targetnya ya sudah. Nah, yang menjadi dilema bagi trader-trader retail yang kecil, dia menggunakan seluruh waktunya untuk scalping tanpa memperhatikan periode waktu yang tepat untuk melakukan scalping. Gitu ya. Scalping sebenarnya cocok dilakukan ketika harga memasuki tren minor. Itu lebih cocok. Tetapi kebanyakan scalper menggunakan setiap harinya untuk trading scalping. Oke. Jadi terlalu banyak kekurangannya adalah terlalu banyak menempatkan posisi di dalam pasar, terlalu menempatkan banyak resiko di pasar. Dan ketika dia keluar dari pasar itu hasilnya tidak maksimal. Jadi berbeda jauh dengan para swinger maupun yang menggunakan positioning. Jadi berbeda jauh. Keuntungan yang didapatkan scalping itu memang cepat dan pipnya relatif kecil dan lebih sering ya. Kita terlalu intens gitu ya. Terlalu banyak waktu kita buang di depan monitor. Sementara yang swing maupun yang positioning mereka jarang untuk melihat monitor, hanya beberapa kali ya. Mungkin dalam seminggu paling juga lihat layarnya cuma grafiknya paling 2-3 kali ya untuk memastikan arah. Oke, baik teman-teman sekalian. Ini kira-kira materi yang saya sampaikan pada hari ini dan kita akan ke MetaTrader ya supaya kita bisa langsung mengeksekusi materi kita pada kesempatan ini. Oke, kawan-kawan sekalian, kita masuk dulu ke dalam mata uang dulu ya. Kita masuk ke dalam mata uang dan strategi perdagangan selain dari yang saya sampaikan tadi berdasarkan teori Dawes, saya sedikit merubah konsep tersebut sebagai dengan menggunakan price action ya kawan-kawan. Dengan menggunakan price action, nanti kalian yang tentukan periode waktu yang mau kalian gunakan berdasarkan kepentingan kamu mau berapa lama di pasar. Oke, jadi saya akan menggunakan time frame besar sampai time frame kecil ya untuk materi hari ini. Dan tentu saja saya akan berpijak pada teori Dow ya, kawan-kawan, supaya kita mendapatkan satu signal entry yang baik gitu ya. Nah, menurut teori Dow, kenaikan harga itu harus terbukti sampai terjadi perubahan arah dalam bentuk harga puncak yang lebih rendah dan harga rendah yang lebih rendah. Dan kita tangkap itu sebagai breakout baik secara horizontal maupun secara diagonal. Oke, kawan-kawan, ini di dalam contoh yang saya sampaikan hari ini adalah dari pound sterling tampilan daily. Nah, kawan-kawan, kita di sini mendapati satu zona resisten yang bisa kita manfaatin. Oh, itu mungkin Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah double top. Oke, double top. Nah, yang ingin saya tekankan di sini sebagai identifikasi pertama, kita harus memastikan bahwa itu harga bisa berubah arah itu karena sudah terjadi perubahan minat, yaitu dalam bentuk breakout. Teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah breakout secara horizontal. Teman-teman juga bisa melihat di sini, itu breakout. Jadi ada dua level breakout di sini. Dan ini bisa kita adaptasi berdasarkan teori Dow untuk reversalnya ya. Oke, kalau kita menggunakan daily, time frame daily, ini bisa kita gunakan untuk positioning sebagai acuan untuk masuk pasar.
apabila terjadi perubahan pola seperti ini. Tetapi nanti kita akan melihat time frame yang lebih kecil dengan tujuan untuk swing maupun untuk scalping maupun untuk daily trade ya kawan-kawan sekalian. Nah sekarang kita pada time frame daily mendapati suatu tren yang sudah berlangsung membentuk harga tinggi yang lebih tinggi. Ini adalah merupakan teori Dow ya, harga tinggi yang lebih tinggi. Bisa lihat di sini harga tinggi lebih tinggi ini menunjukkan tren naik dan dia akan membentuk harga lembah yang lebih tinggi. Oke, ini harga rendah yang lebih tinggi. Harga rendah yang lebih tinggi. Oke, di sini juga breakout, di sini membentuk harga puncak pertama. Ini adalah konsep dari tren naik. Nah, yang kita tunggu adalah pembentukan breakout pada harga rendah. Oke, yang kita tunggu adalah konsep dari penembusan pada titik terendah ini yang akan menjadi neckline. Kalau sudah begini modelnya berarti start entry kita mulai. Start entry bisa dilakukan sesudah breakout ini dan kita akan mulai menghitung penurunan ini. Dan di sini kita akan mendapatkan separuh perjalanan dari gelombang turun ini. Kita bisa start entry-nya di sini. Jadi ini sifatnya untuk long term ya, untuk jangka panjang. Mungkin teman-teman mengatakan kita terlambat masuk, tetapi karena ini saya menggunakan pendekatan berdasarkan teori Dow harus memastikan bahwa perubahan tren itu benar-benar terjadi gitu ya, benar-benar terjadi. Oke, mungkin ada yang mengambil satu kesempatan untuk masuk pasar ketika terjadi breakout pada sisi atas. Seperti di sini, dia melakukan entry pertama di sini. Itu tidak menjadi soal sepanjang kita bisa beradaptasi dengan perubahan pasar secara dinamis gitu ya. Jadi entry bisa dilakukan di sini, breakout pertama di sini, sambil menunggu apakah akan terjadi breakout pada neckline yang ada di sini. Kalau memang terjadi, berarti di sini bisa memasuki entry posisi yang kedua untuk long term, untuk jangka panjang. Oke. Nah, di sini sampai harga berhenti di sini itu adalah kita hitung sebagai gelombang pertama. Oke, sebagai gelombang pertama. Nah, positioning itu tidak akan selalu memasuki pasar. Dia kalau sudah masuk ya sudah. Dia tidak ada istilah layers, tidak ada istilah tambah-tambah posisi karena tujuannya adalah untuk menaikkan kapitalnya. Itu ya kawan-kawan. Nah, tetapi dia kalau mau aktif itu juga bisa melakukan swing untuk jangka panjang. Itu bisa ya penambahan posisi untuk meningkatkan lagi kapitalnya, yaitu dengan cara swing pada frame besar. Jadi ya mungkin dia akan di 38% atau di berapa persen dia bisa menambah posisi ya. Tapi pada umumnya mereka tidak terlalu aktif untuk memasuki pasar yang berulang-ulang. Mereka tidak aktif. Yang aktif itu memanfaatkan gelombang adalah swinger. Oke, setiap ada pullback semacam ini, retest lah di sini, dia akan masuk posisi lagi. Oke, dia akan masuk posisi lagi di sini untuk yang swing ya. Tadi ini adalah untuk positioning. Kalau mereka sudah entry itu mereka pada umumnya yang saya sebutkan sifatnya adalah membeli dan bertahan. Ya, buy and hold gitu ya, kira-kira seperti itu. Sementara swing itu lebih aktif dibandingkan posisioner. Oke, jadi setiap ada pullback atau retest, yang penting ada pola untuk turun, dia akan melakukan entry ulang. Oke, sepanjang harga membentuk bias kemiringan ke sisi bawah, artinya dia membentuk lower high ya. Sepanjang harga membentuk lower high. Jadi biasnya itu tetap ke sisi bawah ya. Lower high. Di sini lower low. Oke, ini adalah lower low. Oke, dia akan tambah posisi setiap ada retracement. Yang penting kemiringannya dia tetap
ke sisi bawah ya. Lower high, lower low, berarti trennya itu masih turun. Oke. Jadi mereka akan sebagai swinger akan tetap menambah posisi ketika terjadi retracement, bisa di daerah 38 atau 50% di sini. Jadi teman-teman bisa gunakan Fibo untuk di entry ya, untuk mencari titik entry-nya. Dan itu berlaku sampai benar-benar terjadi perubahan. Berlaku sampai benar-benar terjadi perubahan arah ya. Perubahan arah itu artinya pada umumnya harga korektif ini tidak melebihi rata-rata harga high sebelumnya. Kalau dia belum melebihi berarti trennya masih bisa berlanjut untuk tren birisnya ya. Dan cenderung mereka akan melakukan entry ulang untuk swinger. Jadi posisinya ya ada yang gantung, tetapi gantungnya itu floating ya, floating plus, floating positif. Dan itu menurut saya itu adalah cara trading untuk menunggangi gelombang secara jangka panjang, itu sangat bagus ya. Untuk pertumbuhan margin juga bagus. Oke. Dan teman-teman bisa gunakan dengan alat yang sederhana, mungkin hanya menggunakan trend line. Yang penting kunci utama adalah terjadi reversal secara grafik ya, bukan secara pola candle ya. Ingat ya, secara grafik untuk positioning. Secara grafik. Oke, secara kurva, bukan berdasarkan price action. Price action itu dimanfaatkan untuk trading harian atau para scalper. Oke, selama ada breakout seperti ini, posisinya akan di hold untuk swinger sampai terbukti terjadi perubahan minat. Kalau sudah pecah begini, mungkin positioning baru akan keluar dari pasar. Begitu dia keluar pasar, bukan berarti dia langsung counter trend. Dia harus meyakinkan diri bahwa memang pada area ini terjadi perubahan minat yang serius, yaitu yang diukur dari frame yang besar. Oke, yang diukur dari frame yang besar. Baru mereka akan keluar dari posisi. Kalau tidak, ya tidak keluar karena dia positioning. Dan pada umumnya mereka akan menggunakan support resisten jangka panjang. Yang support resisten itu bisa ukuran tahunan ya. Ukuran tahunan dan itu tidak jebol-jebol misalnya. Itu bisa mereka gunakan. Seperti ini penurunan yang panjang, tren yang lelah. Dia lebih cenderung menempatkan posisi di kisaran sini. Untuk positioning ya. Mereka bisa tahan posisi bertahun-tahun. Oke, paling minim 3 bulan. Oke, lebih panjang bisa tahunan. Nah itu adalah positioning. Oke kawan-kawan, nah sekarang kita beralih ke daily trade yang tidak menahan posisi untuk harian melampaui harian ya. Oke. Nah, untuk yang model begini pada umumnya mereka harus melihat candle harian dulu. Oke, mereka akan melihat candle harian dulu baik sebagai entry untuk reversal maupun entry trend ya. Jadi mereka akan selalu perbandingkan dengan harga sebelumnya. Namun apabila kita menggunakan price action, saya cuma memberikan sedikit contoh, barangkali ini juga bisa diterapkan dari yang tadinya day trading itu bisa menjadi swing, bisa menjadi long term atau positioning ya. Yang penting kita dapat clue-nya yang baik. Oke, kawan-kawan, ini hanya sebuah contoh. Mungkin kalian bisa memperhatikan di sini dari total kenaikan di sini yang mungkin tujuan awalnya untuk daily trade ya. Seperti di sini ada harga yang ditembus oleh 3 candle di sini. Dalam konteks ini kita masih melihat bahwa trennya itu adalah tren naik ya. Ini hanya cikal bakal untuk korektifnya yang ada di sini. Yang perlu serius harus kita perhatikan adalah puncak tahunan atau puncak bulanan yang menjadi acuan kita. Nah, kalau kita di sini masuk posisi hanya karena dia melampaui 2 kekuatan buyer yang di sini, 2 kekuatan buyer, kita mungkin entry-nya di sini. Nah, ini kita kalau sebagai daily trade ya 1 hari kita sudah keluar, mungkin kita di sini sudah keluar karena kita tidak akan menginapkan posisi yang terbuka untuk
melewatkan hari, karena di hari itu dia akan keluar gitu ya. Tetapi apabila dia mendapatkan potensi yang tepat seperti di daerah resisten tahunan, dan di sini ada pola untuk sell, dia bisa menjadi swing dan positioning. Artinya apabila kalian punya posisi pas di puncak, pada puncak tahunan maupun puncak bulanan, dan itu ada pola penurunan pada harian, maka posisi itu bisa ditahan untuk jangka yang panjang, jangka yang lama. Dan setiap penurunan breakout pada time frame yang lebih kecil itu bisa kita manfaatkan untuk swing ya. Jadi yang tadinya daily trade itu bisa menjadi swing, bahkan menjadi positioning, yaitu apabila posisi yang kita ambil pada umumnya berada pada tingkat support resisten atau supply demand pada frame yang besar, pada periode yang besar, entah itu weekly, entah itu monthly, entah itu tahunan. Itu bisa menjadi yang semula trading harian bisa ditahan posisinya sampai berminggu sampai berbulan, oke? Jadi kita harus melihat grafik secara lebih luas, jadi tidak selalu hanya melihat pada periode yang kecil ya, kawan-kawan sekalian. Karena kalau tujuan dari daily trade maupun untuk swing, tentu kita akan menumbuhkan kapital modal kita untuk bertumbuh menjadi akun yang lebih besar. Maunya kan begitu kan? Oleh karena itu kita tidak usah terburu-buru untuk melihat periode kecil. Kalau kita menggunakan daily sampai the weekly, tentu perubahan di bawah daily itu tidak akan mempengaruhi keputusan kita. Ingat bahwa saya pernah mengatakan bahwa kalau kita adalah trader mingguan, kita akan bertemu dengan trader mingguan. Oke, kepentingannya mingguan. Kalau kita adalah trader bulanan, kita akan bertemu dengan pedagang bulanan karena memang kepentingannya adalah bulanan. Gitu ya. Sementara yang trading harian maupun scalper ya, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama di dalam tipe dan karakter pedagang untuk mencari keuntungan. Nah, teman-teman sekalian, model double top, model triple top pada umumnya pada tingkat resisten yang kuat, entah itu weekly, monthly, dan tahunan, itu bisa menjadi titik awal perubahan minat itu terjadi. Tetapi ingat bahwa pembentukan high itu biasanya tidak terjadi hanya dalam satu kali. Ingat kembali tentang teori Dawes bahwa pasar memiliki 3 fase, yaitu fase akumulasi, partisipasi, dan distribusi. Nah, sekarang kita berpijak pada fase yang mana? Apabila kita memasuki fase distribusi dan kita melakukan sell pada tingkat resisten bulanan maupun tahunan, dan itu sudah terjadi double top, triple top, dan sebagainya, kemungkinan ketika terjadi penurunan sampai dia membreak harga rendah yang lebih tinggi, maka itu akan menjadi posisi yang bisa ditahan untuk jangka panjang. Gitu ya. Dalam contoh yang saya sebutkan seperti di sini, mungkin semula kita pengennya itu jangka harian. Kita sell di sini harapnya 2 hari. Tapi kalau 2 hari masih menjanjikan dan terjadi pada penembusan harga dari kekuatan buyer yang di sini, berarti posisi sell kita yang semula di sini bisa menjadi posisi yang jangka panjang dan kita bisa swing entry-nya di sini, kita sell-nya lagi di sini ada rejection untuk menaikkan margin kita. Oke. Dia mungkin break low mingguan, apalagi dia membreak low bulanan. Oke, kalau dia sudah membreak low bulanan, kemungkinan besar tren itu sudah berbalik arah dan menjadi tren yang serius. Entah itu secondary trend, entah itu menjadi mayor trend. Tergantung dari periode waktu yang kita gunakan. Gitu ya. Kita bisa menambah posisi kembali, berlanjut terus. Jadi ya, dalam arti kata kita di sini tidak melakukan buy dan sell ya. Jadi hanya satu posisi, kalau kita beli ya beli, kalau kita jual dah jual. Oke, kita jual dah jual. Jadi tergantung daripada breakout yang terjadi. Breakoutnya itu sebagai indikasi ya. Harus ada breakout sebagai konfirmasi. Tapi kalau kita mungkin ada sebagian besar teman-teman yang menggunakan sistem trading support
run resistance SNR atau menggunakan supply dan demand dapat posisinya di atas, kemudian berlanjut menjadi trend, dan itu ingat bahwa itu harus terjadi minimal ada double top, triple top, dan sebagainya, entah itu dalam konteks divergensi maupun dalam konteks konvergensi. Oke. Penurunan pertama pada umumnya bukan sebagai penurunan untuk sebagai posisi yang bisa di hold untuk positioning. Seorang positioner pasti akan menunggu double top dan triple top, entah dia head and shoulder dan sebagainya dalam periode besar yang bisa berlangsung antara 3 minggu sampai 3 bulan. Oke, baru mereka masuk posisi. Untuk jangka yang panjang, untuk 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, tahunan. Untuk positioning. Namun mungkin kita akan mendapatkan posisi yang kurang lebih sama. Sehingga kadang-kadang ada orang yang bertanya, posisi saya belinya di sini, jualnya di sini, apakah saatnya saya menahan posisi? Menahan posisi itu. Ya tergantung dari konteks pertanyaannya, dia bertanya dalam konteks periode waktu apa yang dia gunakan. Dan dia mau tahan posisi itu untuk berapa lama. Itu tergantung dari periode yang dia gunakan, gitu ya. Jangan kita entry-nya di 1 jam, 4 jam, terus kita harapkan menahan posisi itu sampai berbulan-bulan, dan ternyata belum ada istilahnya breakout untuk frame dan periode yang lebih besar. Tentu saja periode entry tersebut pada akhirnya akan kembali lagi, kembali entah separuh, entah dia menjadi double top, triple top, dan sebagainya ya. Jadi posisi yang bisa ditahan adalah posisi yang minimal dia membreakout low mingguan. Di dalam konteks pasar yang saya tunjukkan contoh ini ya, minimal dia harus membreakout mingguan. Kalau sudah membreakout mingguan seperti ini ya, kemungkinan posisi kita bisa bertahan untuk 2-3 minggu ke depan. Oke. Tetapi kalau dia breakout bulanan seperti ini, low bulanannya, wah posisi yang kita jual di sini bisa tahan sampai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan gitu ya. Kalau memang menjadi tren besar seperti ini. Bisa menjadi tren besar, kita entry di sini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sampai terjadi pemecahan pola yang berbalik, membreakout mingguan, kita baru keluar 5 bulan teman-teman. Jadi ya durasi yang cukup lama ya. Nah itu kalau kita secara yang tadinya daily trade bisa menjadi swing, bahkan bisa menjadi positioning. Oke, nah dalam penerapannya mungkin